Hai brosis, selamat datang di channel Rina Des. Ketemu lagi sama Rina dan suami aku. Sekarang kontennya berdua terus karena kita mau bikin konten berdua. Kemarin tuh banyak banget yang nanya kapan nikah, dan sekarang udah terjawab. Udah nikah nih. Pertanyaan itu tuh sering banget ditanyain, pasti ke kamu juga ya. Sering banget nanya. Terus juga banyak banget yang pertanyaan kayak, hah, kok tiba-tiba nikah gitu tuh. Maksudnya kita kan jarang banget nge-expose ya, apalagi ke sosial media, ke Instagram. Terus juga kalau aku bikin di TikTok tuh jarang banget nunjukin jati diri aku. Menyembunyikan lebih jelas gitu guys. Jadi aku tuh lebih ke apa ya, lebih ke nggak mau dulu nunjukin gitu sebelum malu kayaknya. Kemalu kayaknya guys. Malu. Enggak, astagfirullahaladzim ya. Jelek ah. Belum puasa suzun aja loh ya. Ya udah deh. Jadi di video ini sesuai judul kita mau bahas tentang gimana sih awal mula kita ketemu ya bisa sampai menikah ini. Karena sebenarnya banyak yang nanya, cuma kita malas aja gitu. Aku malas aja jawabnya. Jadi kita jawabnya itu aja. Lumayan. Ya menurut versi kamu dulu. Oh ya udah. Menurut versi aku ceritanya ya. Oke ya, jadi ini mulai dari cerita versi aku yang jadi mulainya dari mana ya? Ini bakal panjang banget asik. Jadi pertama aku tuh dikenalin apa sih, sepupu apa keponakan ya? Dikenalinnya sama tante. Oh ya, sama tante. Jadi aku tuh ngajar les gitu guys, les privat di anaknya tante suami aku gitu. Jadi awalnya tuh ditanyain gitu kayak, Bu Rina udah nikah belum? Terus udah punya calon belum? Dan di situ posisinya aku tuh lagi jomblo dan baru Terus putus. ngeliat aku masalah. gitu ya. Enggak. Oh, belum. Jadi aku tuh di situ posisinya lagi jomblo, terus baru patah hati banget. Terus akhirnya tuh kayak ada yang mau nggak dikenalin sama omnya gitu. Terus kayak Bukan om loh sebenarnya. kan om ya, Kakak sepupu. tapi bilangnya om. Ya udah, terus kayak ya udah mau nggak nih nomor HP-nya? Kan kita gengsi dong ya sebagai cewek. Masa sih kita cewek ngechat duluan? Ya udahlah, ya udah kasih aja nomornya biar dia ngechat duluan gitu. Jadi hasil dari situ chattingan. Itu tuh udah cie-ciein belum sih? Belum. Jadi kita chattingan dulu ya baru Chattingan dicie-ciein. dulu baru dicie-ciein. Malam-malam inget banget, malam-malam pas lagi di rumah itu ada yang ngechat guys, itu tuh nggak ada fotonya emang karena belum nge-save ya. Jadi gak ada fotonya, terus tiba-tiba ngechat assalamualaikum katanya. Saya aku males banget kan ngebales chat orang yang nggak tahu itu siapa, nomor baru, karena kan biasalah suka banyak ada nomor-nomor baru yang gak jelas gitu ngechat tuh gitu. Apalagi nggak ada fotonya ya. Iya, tadinya tuh niatnya tuh mau diblokir gitu langsung gitu. Kayaknya kalau diblokir nggak akan terjadi pernikahan ini kayaknya. Udah deh dari situ udah gitu, tapi aku nggak tahu sama sekali sama mukanya, bener-bener nggak tahu sama sekali karena dia tuh nggak punya medsos sama sekali. Instagram nggak punya, Facebook juga punya dulu banget ya, dan Twitter juga nggak punya. Kayak bener-bener ini orang ansos banget gitu kan kita. Kelihatan kan di sini aja kaku banget deh kayak kanebo kering gitu. Nah jadi kayak baru diperes kejemur. sebenarnya jodoh tuh katanya kan cerminan diri ya, karena cermin tuh kan berbalik gitu kan. Jadi kalau aku kan orangnya aktif banget ya di medsos, walaupun aslinya pendiam ya aslinya. Jadi ketemu sama orang yang bener-bener nggak main medsos, jadi kan aku kayak, ini orang asli apa bukan sih? Takutnya kan fake Takutnya gitu kan. mainan doang. Iya gitu. Ya. Kayak ini siapa sih ini orang gitu. Nah akhirnya beraniin diri untuk diajak ketemu lah ya kan, ngajak ketemu pertama malam-malam itu diajak. Dan itu nggak berani ngeliat mukanya karena pakai masker. Awal ngejemput. Iya kan, pakai masker kan. Pakai masker. Terus aku tuh ngeliat, ih siapa sih ini orang gitu. Aku juga pas ngejemput itu kayak takut salah gitu. Datang gitu ya, kamu muncul. Iya. Bukan ini ya? Bukan ya orangnya gitu. Untungnya kamu nanya ya. Iya. Ini saudaranya. Iya. Ini ya gitu. Oh iya, ayo naik. Berasa ngojek gitu. Nah setelah dari pertemuan pertama itu, habis itu kita sering chattingan. Enggak, ini kata-kata yang paling sampai sekarang inget. Baru pertama kali ketemu. Terus kita lagi nongki gitu kan, apa kafe gitu ya, bukan kafe sih,
ya itulah ya, baru pertama kali ketemu terus dia langsung bilang aku pengen nyari yang serius, nggak mau pacaran lagi, kalau mau serius ayo jalanin, kalau enggak ya udah gitu, nggak usah diterusin. Kan ya kita kan sebagai cewek kaget juga nggak sih, mana bisa kita serius maksudnya ngejalanin sama orang yang baru kita kenal gitu kan semua orang butuh proses. Makanya aku bilang kayak ya udah coba kasih deh waktu. ya kasih waktu dulu gitu kan, nanti bakalan dijawab ya nggak apa-apa dan gitu. Ya udah, nah setelah itu, setelah pulang dari situ berdoa Istihoroh. iya kayak bener gak sih nih Mau ngepoin juga nggak ada medsosnya. iya bener, sampai nemu satu foto dan itu ada di Line ya, karena kita tiba-tiba berteman di Line gitu kan, kalau kita nge-save nomornya itu ada di Line, dan itu ada satu foto tapi cuma satu doang gitu tuh, ada kan foto itu. Udah gitu burem lagi Iya. Iya aja. Jadi dari situlah akhirnya aku mengiyakan untuk ya udah, oh ya kita jalani. Sebelumnya diteror dulu sih tiap malam gitu, kayak misalkan Dulu udah, ya. iya udah lama gitu kan jalanin. Tiap malam tuh ada yang neror tuh, pengen nelpon, katanya pengen ngomong, ya udah nelpon. Dan nelpon itu kambuh tuh tiap malam. Kita tuh udah deket belum sih? Ya udah kataku. Tapi aku sama kamu tuh statusnya apa? Iya. Ya kan? Status kita tuh apa sih? Emang pacaran enggak? Karena pacaran kamu Iya. belum nembak katanya Iya, kan, betul. katakan kalau kamu menganggapnya kita pacaran ya udah silakan gitu. Karena kalau menurut aku ya kan emang awalnya aku kan nyarinya kan bukan untuk pacar gitu kan, tapi nyarinya untuk calon istri, nyarinya untuk calon pendamping. Kalau untuk nyari pacar kan ya udah gitu, kalau mau pacaran ya silahkan aja, tapi kalau gua kan nyarinya untuk calon istri gitu kan. Makanya setiap malam diteror gitu tuh, kamu tuh bukan pacar aku gitu. Terus dia kok gitu? Ya iya, karena kamu tuh calon pendamping aku. Baru dia Idi. iya kan ya aku kan ya. Tapi kumat lagi tuh, besok malamnya nanya lagi dong, padahal masih anget, malam kemarinnya baru nanya ya, pertemuan pertama ke keluarga kamu ya masih kayak sekarang aja lah, masih kaku kayak kanebo gitu kan, masih malu-malu gitu. Dan pertemuan kedua udah mulai sedikit cair sama orang tuanya. Pertemuan ketiga baru langsung ngomong, Pak punya anak nih cewek. Menegangkan. Ya pokoknya ya gitulah gitu. Buat cowok-cowok yang pemalu tapi pengen meyakinkan calon mertua, ya pokoknya beda dengan ngomong ke pasangan lo pada umumnya gitu. Ya pokoknya beda aja, tekanan darahnya tuh lebih dagding gitu. Akhirnya bismillah, dengan kata bismillah ya udah lumayan tenang. Akhirnya ngomong, Pak saya kenal anak bapak udah lumayan Cukup lah ya gitu, dan saya punya niat yang serius dengan anak bapak untuk menjadikannya calon pasangan pendamping hidup saya. Kiranya bapak merestui atau tidak hubungan saya dengan anak bapak. Dan dengan lantangnya dong ya bapak kan, ya bapak sih ya gimana anak bapak dulu kata. Pas aku tanya nih orang gitu, kamunya mau nggak? Cuma bismillah. Sama emang dari pribadinya juga harus kitanya tuh bukan cuma niat gitu, serius nggak sih gitu ya. Ya walaupun kamu suka nanya, bertanya-tanya mungkin ya, ini orang beneran serius nggak sih ngelamar gua gitu kan. Iya kan gitu, karena mungkin cewek juga bingung ketika ketemu langsung si cowok itu ngomong, gua bukan nyari seorang pacar tapi gua nyari seorang calon pendamping. Ketika ngomong serius lo natap si cewek itu tanpa berkedip, nah itu sih yang paling buat cewek yakin tuh biasanya di situ. Kalau lo nya gua mau nyari yang serius kayak gitu. Sampai akhirnya kita menikah, punya rumah yang ya ala kadarnya lah, belum 100% jadi. Dari awal ngomong ke dia, saya nggak pernah menjanjikan manis sama istri saya sekarang,
saya selalu ngomong pahit di awal karena menurut saya lebih baik ngasih pahit dulu ketimbang ngasih manis, tapi pada akhirnya kita nggak ngasih manis gitu. Lebih baik kita menjanjikan pahit, tapi ketika kita ngasih dia manis itu mungkin luar biasa banget ya, alhamdulillah banget gitu. Makanya saya juga bilang kita mulai dari nol. Kalau yang mau kita mulai bareng-bareng dari nol. Saya nggak punya apa-apa. Intinya kalau buat kalian yang lagi berusaha untuk meyakinkan seseorang atau lagi berusaha mencari jodoh gitu ya, pertama tuh kita harus yakin dulu, berdoa, jangan lupa yakin kalau harus ini harus nikah nih gitu, atau enggak berdoa aja sama Allah, jangan pernah capek. Yang kedua, walaupun kita berdoa tapi kita nggak ada usahanya, sama aja bohong gitu. Kita juga harus berusaha. Terus kalau misalnya kita udah punya jodohnya, terus ternyata kita tuh kurang banget nih duitnya kan, itu usaha ya nggak sih? Nah, itu ada banget jalannya. Benar. Walaupun itu tuh benar ya. Iya. Gitu, kalau kita udah mau niat mau nikahin anak orang atau mau nikah, jangan takut kita nggak punya uang, pasti Allah bakal ngasih jalan. Udah itu. Karena Allah tuh maha baik banget. Iya, kaya banget. Zat yang maha kaya, maha baik. Kalau kitanya mikir aduh gimana ya gitu, berarti kita nggak percaya dong gitu. Intinya yakin sih sama doa yang lo ucapin itu. Iya betul. Sama keseriusan itu. Ya semoga perjalanan pengalaman kita ini ya bisa diambil hikmahnya, pembelajarannya buat para calon yang ingin menikah, semoga disegerakan, amin. Ya. Dan kita juga minta doa dari teman-teman semua supaya pernikahan kita ini pernikahan yang direstui, diridhoi Allah, pernikahan yang jadi sakinah mawaddah warohmah, dan cepat dikaruniai omongan. Kita doanya guys. Makasih guys sudah nonton video kita kali ini. Jangan lupa ya, belum subscribe video ini, terus klik like. Dadah.